Boleh dilupakan ya. Ayo maju mas. Maju. Yang di belakang maju. Nah. Mas Alif. Ayo maju semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati fillah, para hadirin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa bertemu lagi di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Dan insyaallah seperti biasa kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Nabi. Permisi, yang puasa saya izin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Al-Amin untuk melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bab kita kali ini bab sholatit tatawwu' fil bait. Bab salat sunnah di dalam rumah. Ini tidak panjang, cuma ada satu hadis saja. Karena sebenarnya bab sholat tatawwu' fil bait, bab sholat sunnah di rumah. Babnya enggak panjang, cuma dikit aja, satu hadis saja. Sebelumnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, sholatu tatawwu' fil baiti afdalu min sholatiha fil masjid. Sholat sunnah yang dikerjakan di rumah itu lebih baik, lebih utama, lebih bagus daripada sholat sunnah tersebut dikerjakan di masjid. Ini kaidah bahwa sholat sunnah itu secara asal lebih bagus, lebih afdal, lebih utama dikerjakan di rumah. Walau kana al-masjid ahadal masajid tsalatsah allati yudha'afu fiha al-ajr. Meskipun masjid yang mana masjid itu salah satu masjid di antara 3 masjid yang dilipat gandakan pahalanya, yaitu masjid apa? Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kalau sholat sunnahnya tetap lebih afdol yang di rumah. Meskipun itu sholat di 3 masjid yang paling sakral di muka bumi itu, paling mulia di muka bumi, tetap lebih afdol di rumah. Kalau sholat apa? Sunnah. Wassolatu fil buyuti hayatun laha. Sholat di rumah
itu tanda kehidupan yang ada dalam rumah itu. Wa idza khalat min dzalika fahiya mayyitah. Kalau rumah tidak ada sholatnya, fahiya mayyitah, maka itu adalah rumah yang mati, rumah yang gersang, rumah yang mati, kata pengarang kitab ini. Walihada, maka dari itu yustahabbu lil muslimi an yaj'ala salatahun nafilah fi baitihi. Maka dari itulah dianjurkan bagi seorang muslim menjadikan salat sunnahnya itu di rumahnya. Kecuali salat tahiyatul masjid, jangan di rumah. Nah, salat tahiyatul masjid di rumah ya bukan tahiyatul masjid namanya. Ya, ammal fard, adapun salat fardu, fayajibu an yusalliyaha fil masajid ma'a jama'atil muslimin. Adapun salat wajib, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakannya di masjid bersama jama'atul muslimin. Syekh Abdul Razak mengatakan wajib. Ini mazhab Hanabilah. Masalah jamaah itu ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Masalah sholat jamaah ada khilaf pendapat di antara para ulama. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah rahimahullah tidak sampai wajib. Enggak sampai wajib. Ya sunnah, enggak sampai wajib. Mereka berdalil dengan sabda Nabi yang panjenengan sudah hafal. Salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih bagus, lebih baik daripada salat sendirian sebanyak berapa derajat? 27 derajat. Dan di situ sisi pendalilannya adalah solat berjamaah itu lebih baik daripada solat sendirian. Kata-kata lebih baik berarti ini baik, cuma yang jamaah lebih baik. Sehingga afdoliyah ini menurut pendapat pertama menunjukkan tidak wajib, sekedar afdoliyah saja. Ini hadis, ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini yang dipegang oleh Arab Saudi. Mengatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Sholat berjamaah itu wajib. Mana sisi pendalilannya? Mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, telah datang kepada Nabi lelaki buta. Hadis yang bolak-balik disampaikan gitu. Panjenengan sudah hafal itu. Ya. Faqala ya Rasulullah laisa li qaidun aw mursidun yaquduni aw yursiduni lil masjid. Ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Tidak ada yang ngawal, nuntun, menunjukkan jalan ke masjid. Terus minta rukhsah kepada Nabi, minta keringanan. Farakhasa lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi rukhsah oleh Nabi. Ya nggih, mboten napa-napa panjenengan salatan griya. Ketika orang ini berpaling mau pulang, dipanggil lagi oleh Nabi. Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan azan? Dijawab sama orang ini, nggih. Meskipun saya ini buta ya Rasul, tapi saya masih bisa mendengarkan suara azan. Kata Nabi, fa'ajib. Ya kalau gitu kau harus penuhi panggilan azan itu. Ini dijadikan dalil oleh pendapat yang nomor 2 tadi, madhab yang nomor 2 tadi. Bahwa sholat berjamaah itu apa? Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah laki-laki buta ini minta keringanan. Laki buta ini minta rukhsah. Adanya permintaan rukhsah
itu dalil bahwa sebelumnya itu bukan hukum asal. Mohon maaf. Ketika minta rukhsah berarti kan bukan hukum. Berarti sholat di rumah itu bukan hukum asal. Betul toh? Hukum asalnya di mana? Di masjid. Seandainya sholat di rumah itu sunnah, ngapain dia minta rukhsah? Kan sholat di rumah selesai. Bung cuma sunnah, gak usah minta rukhsah. Kalau memang itu sekedar apa? Sunnah. Nah, ketika orang ini minta rukhsah, minta keringanan, itu dalil bahwa para sahabat dulu sholatnya di mana? Di masjid. Dan seandainya itu dibolehkan, gak usah minta izin. Seandainya para sahabat itu terbiasa di rumah, gak minta izin dia. Ngapain minta izin? Memang boleh kok minta izin. Permohonan dia minta izin, minta keringanan, dalil bahwa Rasulullah dan para sahabat sholatnya di mana? Di masjid. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW ingin mengumpulkan kayu bakar, membakar kayu bakar, menyuruh orang untuk mengumandangkan azan, kemudian orang untuk mengiqamai sholat, terus menunjuk salah satu sahabat untuk apa? Menjadi imam. Rasulullah ingin keliling ke rumah orang-orang yang enggak sholat, dan Rasulullah membakar rumah-rumah orang. Rasulullah ingin membakar rumah-rumah orang yang enggak mau sholat ke masjid, maksudnya yang enggak mau sholat ke masjid. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah membakar rumah itu hukuman. Betul? Hukuman itu enggak mungkin karena meninggalkan sunnah. Adanya hukuman itu dalil bahwa itu adalah wajib. Kalau sunnah enggak mungkin toh. Memang boleh kok. Tapi ketika Rasulullah membakar berarti Rasulullah melarangnya. Melarang untuk sholat di rumah. Dalil yang ketiga ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud berkata, "Allamana Rasulullah sunanal huda." Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah hidayah atau jalan-jalan petunjuk. Saya ulangi, "Allamana Rasulullah sunanal huda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Wa min sunani wa min hadis sunan, dan termasuk sunnah-sunnah hidayah itu, sunnah-sunnah petunjuk itu adalah, atau jalan-jalan petunjuk itu adalah as-salatu ma'al jamaah. Salat secara berjamaah. Wa man taraka sunnah law taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Kalau sekiranya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Sunnah ini bukan sunnah menurut ulama fikih, nek dikerjakno oleh pahala, nek ditinggalno ndak apa-apa. Sekiranya itu yang dimaksud, enggak mungkin tersesat. Tapi ketika ada kata-kata lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Maka sunnah di sini bukan sunnah yang dimaksud oleh ulama fikih, tapi sunnah menurut ulama akidah. Sunnah artinya Islam itu sendiri. Sunnah artinya ziddul bid'ah, lawan dari bid'ah. Ya, ada kata-kata, perhatikan saya ulangi, Rasulullah mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Di antara jalan-jalan petunjuk salat berjamaah. Maka barang siapa meninggalkan jalan-jalan petunjuk itu, niscaya dia akan tersesat. Artinya kudu nyekeli. Itu pendapat yang nomor 2 dah. 2. Yang nomor 3 sekarang. Kok nomor 4 atau nomor 3 aja belum kok nomor. Pendapat pertama mengatakan sunnah, pendapat kedua mengatakan wajib. Sekarang pendapat yang nomor 3. Salat berjamaah itu tidak sunnah, tidak wajib. Tapi salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Syarat sah. Lebih dari wajib. Jadi nek sholat kok gak jamaah batal. Pendapat nomor 2 tadi, sholat sendirian gak batal. Cuma ya'tham, dianggap berdosa. Karena dia sengaja meninggalkan sholat jamaah.
Adapun pendapat nomor 3 ini mengatakan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Lebih lebih keras tegas daripada dua pendapat yang pertama tadi. Syarat sah sholat artinya ini gak sholat gak sah. Betapa banyak yang gak sah kalau pakai ukuran nomor 3 ini. Beliau berdalil dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas yang berpendapat ini Al-Imam Ibnu Hazm, ulama Spanyol Andalusia. Di antara dalil yang dipegang adalah riwayat dari Abdullah bin Abbas, man sami'an nidaa, ya, atau hadis Ibnu Abbas, man sami'an dari Rasulullah, man sami'an nidaa, barang siapa dengarkan azan, falam ya'tihi, terus enggak mendatanginya, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Ya. Pendapat yang mengatakan wajib, apalagi yang nomor 3, menjawab pendapat yang pertama. Menurut pendapat pertama tadi, sholat jamaah cuma afdol, betul ya? Cuma sunnah. Dijawab bahwa kata-kata lebih baik itu enggak mesti dua-duanya boleh. Kata-kata lebih baik itu kadang-kadang ini benar, ini salah. Bisa dipahami. Wala amatum, Al-Quran mengatakan, wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Budak, wanita, tapi mukmin itu lebih baik daripada wanita cantik jelita membuatmu takjub tapi kafir. Saya ulangi ya, butuh konsentrasi loh ini. Wanita budak tapi dia muslimah, mukminah, lebih baik daripada wanita yang membuatmu takjub yang cantik tapi kafir. Wanita mukminah budak lebih baik daripada wanita cantik jelita tapi kafir. Apakah Anda maknainya boleh menikahi wanita ini, boleh menikahi wanita ini, dua-duanya boleh dinikahi, cuman budak yang mukminah lebih baik daripada wanita kafir yang cantik? Apakah boleh dua-duanya atau ini benar ini salah? Yang ini ki lho nek dijak konsentrasi gak konsentrasi sampean iki. Kata-kata jelasin ngono. Tak ulangi. Orang yang nomor 2, kelompok yang nomor 2 yang mengatakan wajib tadi itu loh Pak, itu menjawab kelompok yang pertama yang berdalil dengan hadis afdol tadi. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Kan podo api, cuma nek jamaah luwe api. Itu bisa dijawab. Ini loh maksudku. Apa jawabannya? Jawabannya banyak ayat-ayat di Al-Quran atau hadis Nabi yang mengatakan lebih baik. Tapi bukan berarti dua-duanya boleh. Tapi ini benar, ini salah. Si bingung enggak kan? Dalam Al-Quran dikatakan wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita, budak itu kan konotasinya jelek toh. Tapi dia itu mukminah, beriman, luwe becik, luwe bagus tinimbang wong wedok ayu ning kafir. Kata-kata lebih bagus ini jangan dimaknai dua-duanya bagus, bahaya. Gak bahaya tak? Kalau dua-duanya dimaknai bagus, berarti boleh nikah sama orang kafir. Tapi maksudnya ini benar, ini salah. Sudah jelas? Arbabun mutafarriqun amillahul wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih bagus ataukah Allah yang lebih bagus? Tentu jawaban kita Allah lebih bagus. Berarti apa? Dua-duanya boleh. Bisa murtad nek sampean ngomong ngono. Kan gitu kan?
Apakah sembahan-sembahan yang banyak, surat Yusuf kalau nggak salah itu kan? Apakah sembahan-sembahan yang banyak itu lebih bagus daripada Allah? Tentu Allah yang lebih bagus. Tapi kata lebih bagus jangan diartikan dua-duanya baik. Tapi ini baik, ini salah. Terlepas dari, sudah jelas sekarang maksudnya. Jadi kata-kata lebih baik itu nggak mesti dua-duanya baik. Tauhid lebih baik daripada syirik. Jangan dimaknai dua-dua boleh. Jadi kata-kata afdoliyah itu nggak selamanya untuk dua-dua hal yang boleh. Sudah jelas G? Oke. Meskipun para ulama itu berselisih pendapat, tapi prakteknya nggak berbeda pendapat. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Ahmad, mau Ibnu Hazm, sama-sama sholat jamaah semua. Orang-orang soleh zaman dulu itu ya berdalil dengan sunnah, beralasan bahwa ini sunnah untuk melakukan amal. Loh, orang-orang soleh zaman dulu ya, meskipun bermadzhab Syafi'i misalnya, kenapa jenengan kok sholat jamaah? Ini sunnah ini. Ini sunnah. Jadi berdalil dengan sunnah untuk mengerjakan sesuatu. Loh, sampean kok sholat terus sholat jamaah? Loh, sunnah ini. Iku wong biyen. Nek wong saiki, lah apa sampean kok gak pernah sholat jamaah? Loh, kan mek sunnah. Bahkan yang berpendapat Syafi'i sekalipun, nek wong zaman biyen sholat tetap jamaah. Alasannya apa? Sunnah. Karena sunnah itu harus dikerjakan oleh pahala, nek meskipun nek ditinggalno gak oleh dosa, tapi oleh pahala. Dengan alasan itu mereka melakukan gitu. Nek wong saiki meninggalkan itu dengan beralasan sunnah. Jadi wong biyen itu ngamalno sesuatu karena alasannya sunnah. Nek wong saiki ninggalno sesuatu alasannya sunnah. Jadi kedudukan sunnah menurut wong biyen mbek wong saiki ku beda. Sudah jelas maksudnya? Nah, ketemu. Wa min fawaidi sholatin nafilati fil bait. Kembali ke salat sunnah di dalam apa tadi? Rumah. Wa min fawaidi sholatin nafilati fil bait, termasuk faedah salat sunnah di rumah. Apa saja? Annaha tuharrik fis sighar minal banin wal banat ar-raghba fis shalah. Salat di dalam rumah itu memotivasi, menggerakkan jiwanya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, semangat, antusias untuk mengikuti bapak ibunya sholat. Tapi nek rumah itu gersang, arek cilik gak pernah bapak sholat, umi sholat, oh bahaya itu. Maka itu salah satu fungsi kenapa perempuan lebih baik sholat di rumah itu. Biar dilihat anak-anaknya. Ya. Makanya bapak karena sholat sunnahnya sholat wajibnya di mana? Masjid. Maka sholat sunnahnya di rumah harus ada. Entah sholat duhanya, entah sholat qobliyah tertentu yang sekiranya terjangkau waktunya, nggak mepet di koma misalnya, di rumah yang afdal. Agar anak-anak kita ini melihatnya. Dan itu menumbuhkan antusias, semangat, motivasi untuk sholat jamaah, untuk sholat. Kemudian wa tadrudu minal baiti syayatin, dan sholat di rumah itu bisa mengusir setan-setan. Wa biha tahsulut tuma'ninatu fil bait, dan sholat itu kalau sholat sunnah dikerjakan di dalam rumah ini mendatangkan tuma'nina. Apa tuma'nina? Ketenangan, wal khair dan kebaikan, wal barakah dan keberkahan, wa ghairu dzalik minathimar, dan selain itu berupa buah-buah kebaikan. Jadi sholat di rumah itu untuk sholat sunnah lebih afdal daripada di masjid. Nah, kita baca hadisnya cuma satu doang ya. Haddatsana Abbas al-Anbariyu qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah ibn Salih anil Ala ibn al-Haris an Haram ibn Muawiyah an ammihi Abdullah bin Sa'ad qala, Abdullah bin Sa'ad berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah fi baiti was shalah fil masjid.
Aku bertanya ke Rasulullah tentang sholat di rumahku dan sholat di masjid. Qal tara ma aqrab baiti minal masjid. Qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Fala anusalli fi baiti ahabbu ilayya min anusalli fil masjid illa an takuna sholatan maktubatan. Kata Nabi, engkau tahu bagaimana dekatnya rumahku dengan masjid. Nempel rumahnya Nabi, betul apa enggak? Ya, maksudnya nempel itu dekat banget. Yang sekarang di makamnya Nabi, yaitu dulu rumahnya Nabi. Ya, kata Nabi, engkau melihat rumahku itu dekat sama masjid, enggak jauh-jauh. Meskipun demikian, seandainya aku sholat di rumahku itu lebih aku cintai daripada aku sholat di masjid. Dan ini enggak sembarang masjid. Masjid apa? Hah? Masjid Nabawi, masjidnya Rasul. Ya, engkau telah melihat bagaimana dekatnya rumahku dengan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Meskipun demikian, seandainya aku sholat di rumahku itu lebih aku cintai daripada sholat di masjid, kecuali sholat apa? Sholat maktubah, sholat wajib. Jadi Rasulullah itu kebiasaan gitu, subuh, sholat sunnah di rumah, gak di masjid. Jadi Rasul datang langsung imami. Ya. Itu ya, jadi lebih afdolnya sholat di rumah. Kalau itu sholat apa? Sunnah. Ustadz, saya pengen sholat sunnah di rumah, tapi iqamahnya itu pendek. Kalau aku sholat di rumah, setelah sholat terus baru ke masjid, di tengah jalan sudah qomat Ustaz. Nanti saya telat rakaat pertama, misalnya kan, mungkin gak itu terjadi? Maka seorang muslim harus punya paham kaedahnya. Kaedahnya yang wajib gak boleh dikalahkan sama yang sunnah. Jalan tengah-tengahnya, jenengan tetap sholat sunnah tapi di masjid. Dua-duanya dapat. Ya. Ada yang ngeyel, enggak Ustaz, sunnahnya itu enggak, bener sama niki. Sholat sunnah di rumah itu bener, tapi nek sampean lakoni itu akhirnya sholat jamaah sing ketinggalan. Padahal ini lebih utama. Ya wajib enggak boleh dikalahkan sama yang sunnah. Nah, ini kayak gitu harus dipaham. Nah, kemudian bab maja'a fi shaumi Rasulillah. Yang mau tanya silakan dipersiapkan pertanyaannya. Bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud puasa di sini kata muallif Syekh Abdul Razak, maksudnya ini umum, ya puasa sunnah ya puasa wajib. Sawa'un maka minhu mutakarriran bitakarruril asabi kasyamil isnin wal khamis, baik itu yang sifatnya terus-terusan, yang sering terulang Senin Kamis misalnya. Ya. Atau yang terulang setiap bulannya, yaitu 3 hari dalam sebulan. Atau yang terulang-ulang dalam 1 tahun, ya, termasuk puasa Ramadan, itu yang akan dijelaskan. Atau seperti di sini diterangkan puasa Asyura. Nah, asyamu madrasatun tarbawiyatun imaniyatun. Puasa itu madrasah tarbiyah imaniyah. Makanya banyak orang barat itu masuk Islam gara-gara puasa. Mereka melihat kok bisa khusyuk. Mereka dilihat orang-orang Islam kok bisa damai. Mereka itu melihat orang puasa kok bahagia. Itu iri mereka. Karena mereka itu hampa, gersang, kering kerontang. Saya di YouTube jumpai Pak, ada orang kafir ini berjalan gara-gara melewati toko yang nyetel apa? Morotal. Terbiasanya sampai dia itu kalau punya masalah pergi ke toko itu, diam di depan toko sambil dengarkan gitu. Kafir loh ini. Kata dia, tidak tahu, saya nggak paham, tapi saya itu senang dengarkan dan merasa damai. Itu padahal durung ngerti ini. Itulah Islam ya. Lah puasa itu wajib, puasa itu ada sunnah, ada apa? Wajib. Puasa itu menjadi wajib karena 3 hal. Puasa itu menjadi wajib karena 3 hal. Enggak diterangkan di sini ya, ini dari saya.
Kapan puasa itu menjadi wajib? Karena 3 hal. Yang pertama, liwaktihi, ya karena memang waktunya. Aslinya nggak wajib, berhubung teko waktune ya dadi wajib. Contoh puasa apa? Puasa Ramadan. Nek wis teko ya wajib. Nomor 2, puasa itu bisa menjadi wajib karena nazar. Aslinya nggak wajib, tapi berhubung seseorang itu bernadar jadi wajib. Contoh, orang nadar, ya Allah, sepulang dari umroh aku bernadar kepadamu demi Allah, ya Allah, aku akan selalu puasa Senin Kemis. Nadar loh ini. Itu Senin Kemis aslinya sunnah, tapi berhubung dia nadar jadi wajib. Ya Allah, kalau aku sembuh dari penyakit ini, aku nadar akan puasa Daud selama 3 bulan. Atau puasa Senin Kemis selama setahun ini. Terserah. Atau selamanya, terserah. Yang penting, suatu yang sunnah pun bisa menjadi wajib. Karena apa tadi? Nadar. Yang nomor 3, puasa itu menjadi wajib karena kafarat, denda. Aslinya nggak wajib. Contoh, apa contohnya ini? Orang yang melanggar sumpah, tukaran karo dulure, gelut karo dulure, berantem sama dulure, dia ngomong wis gak dulur-duluran, demi Allah gak bakal aku ngambau umamu. Ngerti ngambau umah? Apa? Aku gak bakal ngambau umamu. Demi Allah, aku temenan nih, sumpah aku. Koyok-koyok. Padahal seminggu butuh karo dulure. Ya. Terus karena damai dan dia juga butuh, dia datang ke rumah dulure. Ketika kakinya menginjak rumah dua-duanya nih deh, langsung dia melanggar sumpah dia. Sumpah itu bukan takdir. Ya bisa diubah, tapi wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Ya jamaah, apa kafaratnya sampeyan nek misale jenengan sumpah demi Allah terus jenengan cidro, ngerti cidro ya? Enggak dilaksanakan, bleset. Apa kafaratnya? Nggih. Fakaffaratuhu, mesti aku nek takon ngene langsung dijujuk karo wong-wong iki poso 3 dina. Puasa 3 hari itu paling ujung. Ya. It'am asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum. Ngasih makan orang fakir miskin 10 orang. Jadi sampai nek sumpah kok jenengan langgar, maka kafaratnya alternatif yang pertama. Alternatif berarti kan pilihan. Alternatif yang pertama, jenengan kasih makan 10 orang fakir miskin. Gimana maksudnya Ustaz? Nek bingung-bingung ya beli nasi padang 10 kotak sak ngombene sampean bagikan selesai. Iku cara gampangnya loh ya. Atau alternatif yang kedua, kenapa kok alternatif? Karena Nabi pakai lafadz au, bukan wa. Kalau wa kan berarti dan, kalau dan berarti harus semua. Nabi pakai mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala pakai au. Au kiswatuhum, atau memberi 10 pakaian untuk fakir miskin. Mahal mana? Nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 1 ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian 10 orang fakir miskin. Dalam ngasih pakaian nomor 2 ya kan. Nomor 3 au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Tambah repot kalau budak zaman saya. Kalau 3-tiganya nggak bisa, barulah pilihan paling terakhir yang jenengan sebutkan tadi apa?
Fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu terakhir. Lah aslinya nggak wajib puasa 3 hari. Berhubung dia bayar kafarat, maka jadi apa? Wajib. Contoh seorang laki-laki perempuan jima hubungan badan bersetubuh siang hari bulan Ramadan. Bayar kafarat toh. Salah satu kafaratnya adalah apa? Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu aslinya nggak wajib. Tapi berhubung dia melakukan kesalahan fatal, yang bayar kafarat. Kafarat siang-siang hari Ramadan kok kumpul, maka harus bayar 2. Maksudnya bayar denda puasa 2 bulan berturut-turut. Nek gak berturut-turut ya enggak. Nah itu nggih. Nek kalau nggak bisa baru ngasih makan 60 orang. Merdekakan budak di antaranya ya. Oke. Itu tentang puasa. Kita baca hadis yang pertama. Haddatsana Qutaibah. Engko paling takoni engko lak puasa Arafah kapan Ustaz? Sesuai dengan judulnya puasa ini. Iya dah. Aku sekira-kira kok iso tepat judulnya poso iki malah. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abdullah ibn Syakik qala sa'altu Aisyata. Aku bertanya kepada Siti Aisyah an siyami Rasulillah, tentang puasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Siti Aisyah berkata, kana yasumu hatta naqulu qad shoma. Nabi dahulu itu puasa sampai kami ini berkata nabi-nabi benar-benar puasa. Ini puasa terus-terusan. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar, dan kadang-kadang Nabi juga berbuka. Maksudnya berbuka itu enggak puasa sampai kami mengatakan Nabi enggak puasa ya. Jadi Nabi itu kadang puasa terus, tak mandek. Marung kadang Nabi gak pernah sampai kalau Nabi puasa itu sampai kok Nabi puasa terus ya. Tapi terkadang Nabi apa? Tidak puasa sama sekali sampai para sahabat mengatakan, "Duh, tapi tidak pernah puasa ya." Saking apa? Artinya di situ ada keluasan, dan turkul khair itu banyak. Ada orang itu gak bisa puasa, tapi bisa sodako. Betul nggak? Ada orang bisa sodako, tapi gak bisa sholat malam. Ada yang bisa sholat malam, gak bisa puasa. Namanya orang beda-beda. Makanya ada judul dalam kitab Riyadhus Shalihin, banyaknya jalan-jalan apa? Kebaikan. Karena Allah itu tahu. Ada orang itu macam-macam. Ada orang itu semangatnya belajar. Malam buka buku, tahajudnya kurang. Belajar terus, moco terus. Waktunya penghujung malam malah tidur dia. Gak sholat tahajud karena saking semangatnya belajar, murojaah, baca, nulis bisa. Dan kalau afdolnya sih semua dilakukan, tapi kan nggak semua orang bisa. Tapi itu boleh kayak gitu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Imam Syafi'i rahimahullah pernah meninggalkan sholat malam gara-gara apa? Baca hadis. Masih ingat ya? Masih ingat. Ceritanya masyhur ketika bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Qalat, perhatikan, wa ma shoma Rasulullah syahron kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Tidak pernah Rasulullah puasa sebulan penuh semenjak tiba di kota Madinah, kecuali puasa Ramadan. Artinya dulu ketika di Mekah Rasulullah pernah itu. Kan gitu kan? Ya saya ulangi. Wa ma shoma Rasulullah syahron kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Tidak pernah Rasulullah puasa sebulan penuh semenjak tiba di Madinah. Enggak pernah. Kecuali Ramadan. Berarti tidak menutup kemungkinan Rasulullah ketika di Mekah pernah apa? Puasa. Mungkin sebelum turunnya puasa apa? Ramadan. Haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismailu bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Tidak pernah ketinggalan Anas bin Malik.
dalam kitab ini. Annahu su'ila an saumin Nabi. Anas bin Malik ditanya tentang bagaimana puasanya Nabi. Dan Anas bin Malik sering bolak-balik saya sampaikan ke jenengan. Anas bin Malik sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ya, paling terakhir wafatnya. Jadi beliau ini merekam banyak hal dari Nabi dan diberi Allah umur panjang sehingga beliau bisa apa? Mentransfer ilmu yang didapat dari Nabi untuk para tabi'in. Allah kasih umur yang panjang beliau. Sehingga amal solehnya banyak dengan ilmu yang dia peroleh dari Nabi dikasihkan ke orang-orang dan diberi Allah umur panjang. Keberkahan ini. Ya. Beliau ditanya tentang bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau jawab, "Kana yasumu minas sahri hatta nara alla yurida an yuftira minhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa dari sebulan itu sampai kami melihat Nabi enggak ingin buka. Puasa terus sebulan itu. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yuridu an yasuma minhu syai'a. Tapi terkadang Nabi itu buka terus enggak apa? Enggak puasa. Sampai kami melihat kayaknya Rasulullah enggak ingin puasa. Artinya kadang-kadang para sahabat lihat Rasulullah poso terus. Kadang-kadang para sahabat melihat Rasulullah kok suwe gak poso-poso gitu. Paham gimana ya? Wa kuntu la tasya'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitu musalliyan. Wa kunta la tasya'u antarahu minal laili musalliyan illa ra'aitu musalliyan wala na'iman illa ra'aitu na'iman. Jadi kadang-kadang engkau lihat Rasulullah itu sholat, ya, sampai engkau melihat Rasulullah itu selalu sholat. Wala na'im illa ra'aitu na'iman. Atau sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tengah-tengah dalam menjalankan apa? Ibadah. Ya kadang iya, kadang enggak. Makanya kan ada 3 orang datang ke Nabi. Tanya ke Siti Aisyah. Masih ingat enggak? Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Dia dijawab Rasulullah itu begini, ya tidur, ya sholat. Rasulullah ya kadang puasa, kadang enggak. Intinya disampaikan lah. Orang ini heran, orang 3 ini. Merasa bahwa amalannya Nabi itu apa? Kok sedikit banget. Ya, wajarlah Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Lagi kita ini tidak ada. Akhirnya mereka berazam. Yang satu mengatakan, aku akan sholat semalam suntuk, enggak tidur. Yang nomor 2, aku akan puasa terus-terusan dan tidak berbuka. Maksudnya tidak berbuka itu jangan diartikan poso nyambung, enggak. Maksudnya poso, menusuk poso, menusuk poso, menusuk poso. Itu, paham ya? Saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang nomor 3, aku enggak mau menikah. Aku takut kalau nikah nanti ya ganggu ibadahku, melonjoni ini. Anak-anak nyekolano, mondokno, wis gak usah nikah, pengen fokus ibadah tok. Nabi datang dikabari Siti Aisyah. Nabi mengatakan, siapa 3 orang yang mengatakan tadi itu? Aku ini orang yang paling takut kepada Allah, paling takwa kepada Allah, tapi aku ini ya sholat ya tidur. Aku ini ya puasa tapi juga ini yang sesuai dengan materi ya. Aku juga puasa tapi aku juga berbuka. Aku juga menikahi banyak wanita. Terus Nabi berkata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa benci dengan ajaranku, maka dia bukan golonganku. Perhatikan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Sunnah di sini bukan sunnah fikih loh ya. Sunnah artinya ajaran, agama, ya, manhaj. Nah. Terus ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini kata Syekh Abdul Razak, hada i'tidalun wa tawassutun. Inilah metode yang i'tidal. I'tidal itu balance, berimbang, tengah-tengah. Enggak ekstrim kanan, ekstrim ibadah. Nanti orang kalau ekstrim ibadahnya akan dikalahkan dan jatuh dan nanti dia akan mandek.
Jangan ekstrim dalam beribadah. Kadung semangat, ya. Puasa Senin Kamis durung pernah. Poso 3 hari dalam sebulan belum. Tapi saking semangatnya, wis aku Daud langsung aja wis. Patah sampean, percayalah, patah. Engko akhirnya apa? Daud gak, Senin Kamis gak, kabeh gak. Patah. Agama nggak boleh dipakai tasyadud. Pelan-pelan, perlahan-lahan. Nek mampu ya tambah. Sama, nggak pernah sholat malam. Saking semangatnya, wah saya semangat. Langsung sholat full berapa rakaat misalnya. Futur nanti dia. Sekali tok gak baleni. Ya, tengah-tengah kata Nabi, tawassut ya. Wala siyama mustamir, tidak ada puasa terus-terusan kata pengarang, kata saya siapa? Abdul Razak. Wala fitr aidan mustamir, juga jangan berbuka terus-terusan, ya, ada waktunya puasa. Bal saumun wa fitrun, tapi ya puasa ya berbuka. Inilah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, karena semua sifat berlebihan itu tidak bagus ya. Semua itu harus makanya kata para ulama, kata para salaf kita, kata-kata bagus ini, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Lah, kata-kata lebih baik ini, contoh yang tadi itu. Contoh yang mana? Yang sholat jamaah tadi lah. Ya, sederhana tapi sesuai sunnah lebih bagus daripada serius sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan. Bukan berarti sama-sama baik. Ini benar, ini salah. Sudah paham maksud saya tadi ya? Kembali ke materi. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Sa'id bin Jubair seorang tabi'in. Beliau dibunuh Hajjaj bin Yusuf. Tabi'in. Beliau termasuk loyalisnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kan jadi pemimpin Hijaz. Padahal ada khalifah. Akhirnya antara khalifah yang ada di mana? Damaskus. Ada yang mengatakan bahwa itu dulu kekosongan apa? Ada kekosongan pemerintahan di Damaskus. Terus Abdullah bin Zubair, anaknya Asma binti Abi Bakar, cucunya Abu Bakar, anaknya Zubair bin Awam, keponakannya Aisyah, betul? Cucunya Sofia. Sofia adalah bukanlah bibinya Rasul. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini bapaknya Zubair. Bapaknya namanya Zubair. Terus punya emak namanya Asma binti Abu Bakar. Punya kakek Abu Bakar. Punya tante Aisyah. Punya nenek dari bapaknya siapa? Sofia. Iya Sofia. Jadi luar biasa ini orang. Nah itu memisahkan diri dulu. Bukan memisahkan diri. Jadi karena di Damaskus ada kekosongan, beliau memproklamirkan jadi penguasa Hijaz. Yang Damaskus gak terima. Ya nyuruh siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf. Terjadi perang dahsyat ya, dan ditangkap Abdullah bin Zubair, dibunuh. Ya tabi'in beliau. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Lah, Sa'id bin Jubair ini yang tabi'in, dia ini temannya siapa tadi? Murid atau ya sahabatnya siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Tapi beliau tabi'in. Ya beliau dibunuh sama Hajjaj. Ya sebelum dibunuh dia berdoa dengan doa yang luar biasa sehingga Sa'id bin Jubair inilah orang yang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Hajjaj ketakutan terus. Nah, Sami itu Sa'id bin Jubair, aku mendengar Sa'id bin Jubair Ani bin Abbas dari Abdullah bin Abbas. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu. Dulu Rasulullah itu puasa sampai kami mengatakan Rasulullah enggak ingin berbuka, pengen poso terus.
Wa yuftiru, tapi kadang-kadang Nabi enggak puasa. Hatta naqula ma yuridu an yasum, sampai karena saking lamanya Nabi itu apa? Enggak puasa, sampai kami itu mengira bahwa Nabi enggak ingin puasa. Wa ma shoma syahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan, dan tidak pernah Rasulullah puasa sebulan penuh semenjak tiba di kota Madinah kecuali puasa Ramadan. Alhamdulillah sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nadar yang terlarang itu enggak semua. Bukan terlarang ya, yang tidak dianjurkan itu yang di situ ada embel-embelnya. Kalau aku sembuh, aku nadar bangun masjid. Kalau anakku naik pangkat, aku nadar demi Allah, aku akan bantu masjid 10 juta. Misalnya nih. Nah, ini yang dimaksud jenengan tadi, ini nadar yang tidak dianjurkan, yang kata Nabi tidaklah nadar seperti ini diucapkan kecuali dari orang yang bakhil. Dan nadar ini enggak ngubah takdir. Jangan pernah menduga kalau nadarmu tadi menjadikan yang aslinya gak sembuh jadi sembuh. Paham gak? Wis tak nadari lah, cenang waras. Nggak. Kata Nabi gak ngubah takdir nadar itu. Bisa dipahami ya? Nah, dan itu tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Tapi kalau nadarnya misalnya habis dari umroh, wah dia semangat, merasa selama ini kurang gitu kan. Ya Allah, saya nadar kepadamu ya Allah, demi Allah setelah ini saya akan sholat 5 waktu terus. Itu enggak masalah kalau begitu. Karena enggak ada apa tadi? Yang saya sebutkan. Itu harus ditepati. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Oke. Untuk sholat sunnah qobliyah itu apakah setelah adzan atau sebelum adzan boleh? Karena kan biar kita tidak lambat ke masjidnya untuk berjamaah fardunya sebelum adzan, kita sholat qobliyah dulu. Ya enggak bisa tuh. Sholat qobliyah sebelum adzan ya belum masuk waktunya. Setelah adzan. Makanya tadi solusinya itu kalau iqamahnya mepet jangan sholat di rumah. Karena pertimbangannya sholat jamaah lebih apa? Utama. Karena itu sholat wajib. Gitu. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Rasulullah juga mengatakan sholatu kifi. Rasulullah berkata kepada wanita, "Ya Rasulullah, gimana laki-laki itu dapat 27 derajat? Nah, kita ini wanita bagaimana?" Kata Nabi, sholatu kifi fi hujratiki khairun laki min sholatu kimin sholatiki fi baitiki. Sholatmu di kamarmu he wanita lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Wa sholatuki fi baitiki au fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku, kata Nabi. Masjid mana? Apa? Jadi sholatnya wanita itu di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya. Di rumahnya lebih baik daripada di masjid kampungnya. Di masjid kampungnya lebih baik daripada di masjid Nabi. Ya seperti itu ya, wallahu a'lam. Nggih. Apakah ini termasuk juga sholat tarawih? Sholat apa? Sholat tarawih. Semua sholat Nah, masalah apa? Sholat tarawih. Oh, sholat tarawih di masjid. Nabi ngajari di masjid. Sholat tarawih di masjid. Ya. wanita juga. Enggak, maksudnya lebih bagus mana sholat tarawih ya secara umum ya. Enggak pakai kata wanita ini umum, iya kan? Kalau tarawih di rumah, astagfirullahaladzim. Kalau tarawih di masjid, karena Nabi nyontohnya di masjid mengumpulkan orang-orang. Tetap di masjid. Maksudnya kan tadi kan sholat tarawih lebih bagus di mana gitu kan? Di rumah atau di mana? Kalau sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih kan sering diidentikan dengan Ramadan gitu toh. Tapi nek non Ramadan dan orang nyebutnya qiyamul lail, ya tetap luwih apik di
rumah. Tapi ini tarawih identik dengan apa? Ramadan, ya, malam hari, yaitu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Termasuk juga para sahabat setelahnya mengumpulkan para sahabat. Monggo, yang lain. Banyaknya kasratu turkil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan itu karena Allah itu paham manusia itu gampang terkena sifat malal. Malal itu bosan. Bisa dipahami nggih? Oh nek ente jenuh, beralihlah ke amalan lain yang engkau semangat di dalamnya. Itu maksudnya. Tapi tidak mesti semua dijadikan satu waktu kayak gini ya. Sampeyan dzikir mek ngrungokno ndak bisa. Enggak bisa. Makanya salah satu-satunya dua-duanya dipakai, tapi dzikir itu enggak harus sampean baca semua, Pak. Memang idealnya dibaca kabeh nggih, tapi jenengan baca yang misalnya tadi itu setelah sholat apa? Fardu tadi, jenengan pilih. Karena memang hadis-hadis itu enggak jadi satu. Saya ulangi nggih. Hadis-hadis yang Rasulullah enggak ada hadis yang berbunyi kayak gini nih. Bacaan setelah sholat subuh. Enggak ada segitu. Yang ada itu Rasulullah setelah salat subuh membaca ini. Bisa jadi itu Rasulullah kadang ini, bisa jadi kadang itu. Cuma para ulama memudahkan kita dikumpulno. Jadi hadisnya itu enggak gitu, Pak. Hadisnya itu enggak gini. Bacaan zikir setelah salat subuh adalah 1 2 3 4 5 6 7. Kan banyak itu, Pak. Enggak ada kayak gitu. Yang langsung plak dari satu. Yang ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah subuh baca ini. Nanti riwayat sahabat lain Rasulullah ya bisa jadi itu kadang pilih ini kadang pilih itu. Tapi kalau dibaca semua ya afdol ya bagus. Tidak ada masalah juga gitu loh. Cuman saya ingin menyampaikan ke jenengan bahwa yang panjang itu sebenarnya bukan satu hadis, tapi ada hadis dari sahabat ini baca ini. Sebatas yang dilihat oleh para sahabat. Jadi begitu, Pak. Tapi yang paling itu tadi itu qul wallah 3 kali, terus qul falaq Rabbin Nas 3 kali, subhanallah sebelumnya ya, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33, ayat kursi seterusnya itu. Selebihnya yang kalau dalam kondisi kita sedang apa? Bermajlis gitu ya. Dan tidak bisa semua itu disambi. Misalnya baca Quran bagus. Kemudian datangi kajian bagus. Terus di tengah kajian sambil baca Quran murojaah. Jangan, enggak bagus, enggak boleh. Enggak boleh. Pilih salah satu, ya. Kalau datang kajian stop dulu, nanti insya Allah dilanjut. Jadi itulah maksudnya bahwa jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ada orang itu capek ngaji. Orang kan mesti orang capek, Pak. Misalnya sampean ikhram kan kita biasanya kan labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus-terusan itu ono pegele wong. Ya gak mungkin kecuali malaikat kalau ono pegele ya. Mesti ono pegele, mau ndak mau. Capek. Ya sudah tidur dulu. Tangi-tangi mungkin baca tahlil. Mungkin bangun baca Al-Qur'an. Enggak apa-apa, tanawu, variasi supaya kita ini terbebas dari kebosanan. Jadi begitu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang lain monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan keutamaan sholat bagi perempuan adalah di rumah. Tetapi apabila ada tausiah atau diajak suami itu boleh. Lalu bagaimana ini terjadi khilaf ya? Ketika orang itu menunaikan haji atau umroh, dia berlomba-lomba untuk ke masjid. Dalam hal ini mana yang lebih ya kalau itu
Kalau itu kredit dan seterusnya seperti sholat Jumat, saya sebenarnya wanita itu juga yang difatwakan oleh mas saya. Sholat Jumat misalnya kan kredit banget itu kan, itu lebih baik wanita sudah sholat di mana? Sholat di hotel aja. Toh itu kan memang kewajiban untuk apa? Laki-laki. Kadang-kadang itu kan yang bikin itu. Semua itu harus ditimbang dengan kaedahnya kan gitu kan. Harus ditimbang dengan kaedah. Cuman wallahu alam ya sudah jawabannya gitu lah. Sudah keluarkan uang banyak, sudah di situ ya diusahakan di situ. Tapi kalau terjadi kredit yang luar biasa misalnya, sudah sholat di enggak apa-apa, sholat di mana? Karena hukum asalnya wanita semakin tersembunyi semakin afdal. Itu kaidah itu sudah. Makanya kalau sudah longgar ya monggo lah, enggak ada apa-apa itu. Tapi kalau kredit betul sampai sholat di pinggir-pinggir toko misalnya sudah sholat di, kecuali kalau niat gitu ya datang lebih. Kalau sudah telat terus campur baur laki-laki perempuan dan ya wallahu a'lam bishawab. Tapi hukum asalnya wanita itu semakin tersembunyi semakin apa? Afdal. Nah, ini perlu yang menjelaskan termasuk Ustaz yang bisa menyampaikan sehingga masyarakat ini jadi paham. Nggih. Itu kan karena itu sudah diomongkan sama Nabi sebenarnya ya. Sholatuki fi masjidi khairun laki. Nah itu. Sholatuki fi hujratiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Wallahu alam itu ya. Yang lain monggo kalau ada lagi. Saman puasa hari apa? Apa? Monggo Pak. Terakhir. Bukan, terbalik antum. Justru rumahku lo deket sama masjid. Kalau mang afdolnya di masjid, aku tinggal apa? Ke masjid aja. Ngapain aku sholat di rumahku? Enggak. Hadis itu justru menunjukkan bahwa sholat sunnah itu lebih baik di masjid. Maksudnya kan gini. Di rumah sudah mulai. Maksudnya kamu tahu toh rumahku dekat masjid kan gitu kan? Seandainya sholat sunnah itu lebih bagus di masjid, tentu aku sholat di masjid. Meskipun demikian aku sholat selalu di rumahku. Padahal kalau mau sholat di masjid tinggal ngelangkah saja. Tapi tetap aku sholat di rumahku. Itu menunjukkan bahwa sholat sunnah itu lebih afdalnya di masjid. Dan ini nggak hanya sholat rawatib Pak. Ya duha gitu loh maksudnya Nabi itu ya. Ya duha ya tahajud. Coba di masjid longgar, Nabi lebih milih sholat di rumah yang ada kakinya Aisyah itu. Kan gitu kan, itu kan dalam hadis. Itu menunjukkan bagaimana Nabi mendidik kita bahwa sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Itu tadi yang disebutkan Syekh Abdul Razak. Itu membuat rumah itu dekat sama Allah. Keberkahan menyelimuti rumah itu. Suami istri itu lihat kalau suaminya sholat itu senang. Ya, tapi kalau istri lihat suaminya tidak pernah sholat, atau sebaliknya suami lihat istrinya nggak pernah sholat, ya ceraikan saja. Iya, kalau nggak pernah sholat nggak ada ampun Pak. Serius ini, garis merah itu. Ya, ente nek masak isik kurang sedep iku sik iso dimaafno Pak. Ya tuku sik iso lah. Tapi nek wong wedok nggak pernah sholat blas, garis merah. Kalau dinasihati sudah, dituturi sudah, dinengi wis mari, dinengir lah. Dihajar, diboikot wes, dipukul ya enggak, tapi saya tetap gak sholat, garis merah nggak boleh diterusno Pak. Itu sudah suatu yang pasti itu, termasuk laki-laki juga. Ya, wallahu a'lam. Karena tadi Ustaz kan menyampaikan kewajiban sholat bagi kaum laki wajibnya adalah di masjid. Tetapi Ustaz tidak menyampaikan bahwa kecuali uzur. Kan ada uzur sudah. Oke. Udurnya apa saja? Orang boleh nggak sholat jamaah, hujan.
Ustaz, tapi kan ada payung. Meskipun ada payung Mas, hujannya tetap ada. Emangnya nek ono payung terus hujannya gak ono. Hujannya tetap ono. Jadi hujan itu rukhsah. 2. Safar. Betul enggak? Ya. Safar. 3. Khauf. Apa khauf itu? Takut ada perang misalnya. Hah? Ada perang, ada Gue tukaran gara-gara itu. Ya ada pandemi misalnya, terus ada pemerintah mewajibkan misalnya nih ya. Terus apalagi? Ya sakit. Keenam. Keenam ini lagi menahan pipis atau BAB. Gitu? Jenengan kalau sholat nih terus mules perut, ojo dipaksa Pak. Wis sampe nang nggone kamar mandi ae. Engko sing soro ya wong akeh nek terjadi sesuatu. Sampe nang kamar mandi. Lebih afdol mana Ustaz orang kalau kebelet sambil mules-mules ke masjid apa ke kamar mandi? Ke kamar mandi lebih afdol. Ke kamar mandi kalau selesai, ke masjid kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak dapat tambah, pahalanya sama. Karena ada udzur syar'i, betul tak? Kalau ngerti kaidahnya enak kita ini agama ini. Tapi kalau maksa-maksa tambah loro kabeh. Padha karo iki sing sering dilakoni nih, rungokno aku ngomong ya, jemaah kabeh. Sepurane iki kusru ini ya. Saya sering menjumpai kalau ikhram teman-teman yang Surabaya ini kalau umroh itu. Wis umroh sing wis wajib wis mari tawaf wajib. Ngono kadang-kadang kok iku di hotel itu pakai ikhram lagi lho Pak. Kan sampun mantun ikhram kok pakai ikhram lagi sama ni. Ajeng ge sapundi. Saya mau tawaf lagi Ustaz. Soalnya nek pakai baju biasa itu gak boleh masuk nang pelataran Ka'bah. Saya mungkin niat ibadah kan gelek ridhani Allah toh. Siji yang tawafnya sudah enggak tawaf wajib kan gitu nggih. Enggak boleh masuk situ. Betul toh enggak? Itu peraturan. Kedua, nek sampean ini enggak ikhram pura-pura ikhram pakai baju ikhram, sampean berdusta di tanah haram. Berdusta tok lho dosane gede. Ini berdusta di tanah haram. Ayo hati-hati kun ya. Ngono ku sing ngaji sik ngono ae. Dikandani bolak-balik untuk kajian kok sik ngono. Nomor 3, iki mau gak sebut nama untuk umum iki ya, cek krasa wonge. Nomor 3, apa tadi? Itu bisa mengurangi haknya orang lain. Yang ikhram saja, yang masih wajib kredit kok. Kok malah kita yang sudah tawaf sunnah mengganggu orang lain. Berikan haknya. Kadang-kadang kita ini pahala itu enggak untuk diri kita, untuk orang lain. Membiarkan orang lain beribadah tenang juga bagian dari apa? Ibadah pahala. Wis iku temenan iku. Kadang-kadang itu tadi nek menjalankan agama enggak sesuai kaidah. Soro. Padahal nek ngerti kaidahnya enak loh. Repot ya sudah biasa aja. Enggak mampu tawaf karena terlalu panjang Ustaz kalau naik di atas. Ya jangan tawaf, salat aja. Ibadah banyak kok. Macam kasratu turukil khair tadi. Banyaknya jalan-jalan apa? Kebaikan. Karena kredit gak memungkinkan tawaf, ya jangan tawaf Mas. Tidak harus. Kalau sekedar sunnah sedangkan posisi kredit kan gitu kan. Jadi dipilih yang bermaslahat untuk dirinya dan bermaslahat bagi orang lain. Terus apa tadi yang nomor 7? Kok banyak sekali? Ya 7 ya. 7 tadi yang disebutkan antum tadi apa? Enggak, ketika apa? Makanan sudah dihidangkan. Lagi makan sama tamu ternyata Allahu Akbar. Itu enggak boleh ditinggalkan makanan itu. Teruskan, kalau selesai baru ke masjid. Gitu. Tapi enggak boleh janjian sama istrinya. Nanti kalau sekira-kira 2 menit menjelang adzan tolong disuguhkan biar kita dapat rukhsah. Nah, itu ya enggak boleh, alami saja karena mungkin datang dari safar, lapar semuanya. Terus ada tamu, alami aja. Lah kalau dalam kondisi alami natural, kemudian kok kondisi lapar maksudnya ya, kecuali kalau bisa ditahan ya setelah sholat aja. Wallahu a'lam. Kalau posisi masih di rumah, nah, terus ketahuan kalau di masjid itu sholatnya sudah selesai, ya lebih baik kita tetap sholat di rumah atau tetap pergi ke masjid? Sudah selesai? Udah tahu sudah selesai? Ya di rumah nggak apa? Setengah jam mungkin 15 menit sudah selesai sholat berjamaah di masjid. Di rumah. Kita tetap berangkat ke masjid, sholat sendiri atau sholat di rumah? Boleh dua-duanya, pilihan aja. Cuman kalau itu sudah
ada sebagian ulama mengatakan kalau sudah ada imam rawatibnya ditunjuk, misalnya ya, maka ya sudah sholat sendirian. Tidak sholat apa? Allah alam. Kalau intinya kembali ke kaidah tadi ya, sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali sholat wajib. Itu kaidah sudah itu. Jadikan itu pegangan sudah. Lebih afdalnya seperti itu. Hukum asalnya gitu. Wajib di masjid, sunnah di rumah. Cuma kalau ketinggalan ya pilihan boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau kembali ke hadis tadi ya masjid. Cuman kalau telat nih gimana? Ini butuh pembahasan khusus. Butuh pembahasan khusus. Kalau di rumah sambil berjamaah sama keluarga lebih. Katakan sudah terlambat tapi di rumah ada istri. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sampun nggih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.